Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan mempersembahkan cerita baru yang arahnya ke novel fantasi dan ke arah kultivasi, dengan judul novel ceritanya Saya Punya Pedang. Cerita ini tidak kalah menarik dengan cerita-cerita sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 1 sampai bab 3 Kota Kuno yang Sepi, Klan Y. Saya sangat tidak setuju di aula utama keluarga Y. Ye Xiao dari keluarga Y memelototi pemuda di depannya. Jika kamu ingin mengundurkan diri sebagai patriark muda, sudah kubilang, kamu harus menyerah dalam hal ini. Pemuda itu menunjukkan kepahitan di wajahnya dan berkata tanpa daya, Patriark, saya tidak memiliki kultivasi sama sekali sekarang, jadi saya benar-benar tidak cocok menjadi pewaris keluarga Ye saya. Ye Xiao menghela nafas dengan suara rendah dan berkata dengan lembut, Anak kecil, kamu telah membantu keluarga memperjuangkan tambang spiritual sejak kamu berumur 12 tahun. Sejauh ini, kamu telah memenangkan 36 tambang spiritual untuk keluarga, 36. Nenek moyang saya dari keluarga Y hanya memiliki 9 tambang spiritual di puncaknya, tetapi Anda berhasil memenangkan 27 untuk keluarga Y saya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Y saya dapat berada di tempat kami saat ini, semua berkat Anda. Meskipun saat ini kamu sedang mengolah tidak ada, tapi kamu tetaplah pahlawan nomor 1 di keluarga Y-ku. Saat ini, jika aku memecatmu sebagai pewaris, itu akan membuat hati anak-anak keluarga Y menjadi dingin, itu juga akan membuat keluarga lain merasa malu. Dan orang luar akan mengatakan bahwa aku orang Y membunuh keledai mereka dan mengatakan bahwa aku, Ye Xiao, memiliki hati seperti serigala dan hati seperti anjing. Pemuda itu berkata dengan serius, pemimpin klan, sekarang saya tidak memiliki kultivasi, sangat sulit bagi saya untuk memikul tanggung jawab yang besar, bantu saja saya dan biarkan saya tinggal sebentar. Ye Xiao tersenyum sedikit. Jangan khawatir tentang kultivasimu, luangkan waktumu. Keluarga Ye-ku akan menunggumu selama yang kamu mau. Pemuda itu tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Setelah pemuda itu pergi, Ye Xiao melihat sosok pemuda itu yang pergi dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pemuda itu kehilangan kultivasinya, dan dia berada di bawah tekanan besar. Setelah meninggalkan aula utama, anak laki-laki itu tidak pergi jauh ketika dua pria tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Ketika pemimpin berbaju putih melihat pemuda itu, dia dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat sedikit, Saudara Ye Guan. Pemuda bernama Ye Guan memulihkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye King, apakah kamu sudah mencapai puncak 9 alam? Ye King tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak menjadi pewaris? Mendengar ini, Ye King langsung terkejut dan berkata dengan cepat, tidak Saudara Ye Guan, jangan bercanda. Ye Guan berkata dengan serius, kamu dan Saudara Ye Mian sama-sama berada di puncak 9 alam sekarang, seharusnya tidak sulit untuk mencapai alam Xiantian. Kamu dan dia pasti bisa menjadi ahli waris. Ye King menggelengkan kepalanya lagi dan melambaikan tangannya berulang kali. Saudara Ye Guan, saya tahu kamu sedikit dekaden karena hilangnya kultivasi kamu secara tiba-tiba. Sebagai adik laki-laki, saya ingin mengatakan bahwa selalu ada puncak dan lembah. Dalam hidup, kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri di saat-saat baik dan bertahan dalam kesulitan. Setelah ujian, aku yakin kamu akan terbang ke 9 surga suatu hari nanti. Adapun aku sebagai pewarisnya, kamu tidak boleh menyebutkannya lagi. Jika seseorang menyebarkan ngomong-ngomong,
orang luar akan mengira ada perselisihan di antara saudara-saudara di keluarga Ye kita. Ye Guan menghela nafas lagi. Setelah Ye Guan pergi, pria di samping Ye King berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye King, kamu pasti bisa menjadi pewaris." Ye King menggelengkan kepalanya. "Begitu saudara Ye Guan mendapat masalah, saya akan menginjaknya. Bagaimana Anda ingin saudara-saudara klan melihat saya? Bagaimana para pemimpin dan tetua klan melihat saya?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat punggung Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Lagi pula, menurutmu apakah tidak ada waktu baginya untuk berdiri lagi?" Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tetapi saya mendengar bahwa Ye Mian dan kakeknya akan melakukan sesuatu." Ye King tampak tenang, dia berani. Jika dia berhasil, dia harus dipanggil saudara Ye Mian mulai sekarang. Pria itu bertanya, "Bagaimana jika gagal?" Ye King berkata pelan, "Seluruh keluarga sedang makan malam." "Pria," Ye King melirik pria itu, lalu berkata, "Lain kali kamu melihat saudara Ye Guan, bersikaplah lebih hormat. Kami tidak akan menjilatnya saat dia berada di puncaknya, dan kami tidak bisa menginjaknya saat dia berada di titik terendah." Pria itu mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Setelah meninggalkan klan Ye, Ye Guan langsung menuju klan Nalan. Memutuskan pertunangan, ia memiliki akad nikah dengan Nalan Jia, gadis suku Nalan yang awalnya disepakati kedua belah pihak. "Tetapi sekarang saya telah kehilangan semua kultivasi saya dan telah sepenuhnya menjadi manusia biasa. Saya tidak ingin menunda orang lain." Setelah beberapa saat, Ye Guan datang ke suku Nalan. Di aula besar, Ye Guan duduk dengan tenang. Saat ini, seorang wanita perlahan keluar. Naranja mengenakan gaun berwarna putih dan bersih. Wajahnya benar-benar cantik, terutama sosoknya, dengan bagian depan dan belakangnya yang menonjol, cukup membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Di tangannya, dia memegang sejumlah buku kuno. Naranga, di sebelah utara Nanzu, Nalan adalah yang terindah. Salah satu dari dua wanita cantik di Nanzu. Di sebelah Nalanja, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Nalanja tiba-tiba duduk di depan Ye Guan. Ye Guan segera mengeluarkan dokumen pertunangan dan meletakkannya di depan Nalanja. "Nona Nalan, aku di sini untuk memutuskan pertunangan. Jangan khawatir, aku, Ye Guan, aku orang yang sadar diri. Aku pasti tidak akan menguntitmu. Aku akan memberimu dokumennya, dan mulai sekarang, kita akan baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan dokumen pertunangan, berbalik dan lari. Nalanjia tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah Nalanjia, bingung. Nalanjia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya padanya. Ye Guan bingung. Nalanjia berkata, "Di dalam kotak itu ada pil Hunyuan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan tubuh Anda, tapi saya harap ini dapat membantu Anda." Merindukan, di sampingnya, wajah lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba berubah drastis. "Pil spiritual Hunyuan ini diberikan kepadamu oleh Guru Fei untuk kultivasimu. Sangat jarang di Akademi Guangxuan. Kamu." Nalanja menoleh dan melirik lelaki tua berbaju hitam itu. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi jelek dan dia tidak berani membalas. Melihat kotak di depannya, Ye Guan tertegun sejenak. Produk rohani, obat mujarab dibagi menjadi kelas 1 sampai 9. Di atas kelas 9 adalah karakter manusia, dan di atas karakter manusia adalah kualitas spiritual. Ramuan kualitas spiritual bernilai setidaknya 20.000 kristal spiritual. Sebagai putra tertua, gaji bulanannya di Ye Mansion hanya 100 kristal spiritual. Dan ramuan spiritual senilai 20.000 keping sungguh terlalu berharga. Kamu melihat kotak di depannya dengan ekspresi heran. Nalanjia tiba-tiba meletakkan dokumen pertunangan ke tangan Ye Guan dan berkata dengan lembut,
jika pil ini tidak berguna, maka saya akan membawa Anda ke Akademi Guangxuan dan meminta instruktur saya untuk memeriksa tubuh Anda. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Nalan, ini. Nalan Jia memandang Ye Guan dan tersenyum, ayo. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Kamu melihat dokumen pertunangan di depannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Di aula dalam, di sebelah Nalanja, lelaki tua berjubah hitam itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Nona, mengapa Anda tidak setuju dengannya? Sekarang budidayanya telah hilang, dia hanyalah orang biasa. Dan, sejauh yang saya tahu, dia akan dikeluarkan dari Akademi Guangxuan. Begitu dia dikeluarkan dari sekolah, dia tidak akan lagi memiliki nilai apapun. Pada saat itu, klan Ye pasti akan meninggalkannya. Tapi kamu berbeda. Tidak hanya itu, kamu menjadi murid pribadi tutor Fei, kamu juga membangkitkan fisik Roh Kudus Paruh-Baya yang legendaris. Di masa depan, kamu bahkan akan dia mungkin menjadi murid utama Universitas Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa kamu dan dia bukan dari dunia yang sama-sama sekali. Kamu. Nalan Jia tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Bentak, saat tamparan keras terdengar, sisi kanan wajah lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi merah dan bengkak. Orang tua berjubah hitam itu sangat terkejut, Nona. Nalanja menoleh dan menatap ke arah Ye Mansion dengan tatapan tegas. Jangan bilang dia baru saja kehilangan kultivasinya. Bahkan jika dia kehilangan nyawa dan fondasinya, aku, Nalanja, akan tetap menikah. Dia laki-laki, aku di bawah, dan dia seorang wanita, saya di atas. Jadi yang penting hanyalah bekerja keras, saya bisa melakukan yang atas dan bawah. Lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi cemas. Nona, apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Nalanja menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, dia tampan, hiduplah dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu membeku dan dia tampak bingung. Setelah kembali ke halaman, Ye Guan masuk ke kamar, duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan menara hitam kecil. Dia melipat tangannya di dada, dan tak lama kemudian, energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba dan perlahan melonjak ke arahnya. Namun, ketika energi misterius itu masuk ke dalam tubuhnya, energi itu tidak diserap olehnya, melainkan menghilang sama sekali. Setelah sekian lama, Ye Guan membuka matanya, sedikit khawatir, Tuan Ta, apakah itu cukup? Setelah beberapa saat, Xiao Ta berkata, cukup. Ye Guan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ta, bisakah saya melanjutkan kultivasi saya? Sebulan yang lalu, budidayanya tiba-tiba menghilang, dan kemudian dia mengetahui bahwa itu karena pagoda kecil. Pagoda kecil itu menyuruhnya untuk membiarkannya berlatih setiap hari dan memberinya energi yang dalam. Ketika bangun, itu akan menjadi luar biasa, keuntungan. Tentu saja, dia tidak peduli dengan keuntungan apapun. Dia hanya peduli agar orang ini dapat kembali normal dengan cepat. Jika tidak, itu akan sangat menegangkan. Alasan kenapa dia mengundurkan diri dari tahta dan memutuskan pertunangan adalah karena dia ingin memiliki hubungan yang baik terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di klan Ye yang memiliki ide tentang tahta, dan pelamar Nalanja bahkan bisa memulai dari bagian selatan Nanzhou telah berpindah ke bagian utara Nanzhou. Dia sudah bisa membayangkan kesulitan yang akan dia hadapi dalam hidup selanjutnya. Tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak tahu berapa lama menara kecil ini akan terus menyerap energinya yang dalam, jika orang ini menyebalkan selama 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, dia ingin menjalani kehidupan yang sederhana terlebih dahulu. Namun kini, tahta putra mahkota belum dilepaskan, dan pertunangan belum diakhiri. Ini adalah tekanan yang besar. Pada saat ini, menara hitam kecil tiba-tiba bergetar hebat,
dan saat berikutnya, kekuatan menakutkan tiba-tiba menyedot Ye Guan ke dalam menara kecil. Ye Guan merasakan matanya berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya, dia muncul di langit berbintang, dikelilingi oleh langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Ye Guan sedikit bingung, namun pada saat ini, ujung galaksi tiba-tiba retak, dan kemudian, sebuah pedang terbang dari bagian terdalam langit berbintang. Kemanapun pedang itu lewat, galaksi berguling, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Astaga, saya hanya ingin hidup damai, bukan kematian. Dia hendak melarikan diri, tetapi pada saat ini, pedang itu tiba-tiba tenggelam di antara alisnya. Ledakan tubuh Ye Guan bergetar hebat dan dia membeku di tempatnya. Saat ini, di ujung galaksi mati, dia melihat seorang wanita. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan rok polos, matanya acuh tak acuh, seolah semua makhluk hidup adalah semut. Wanita dengan rok polos memandang ke arah Ye Guan. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelindungmu. Apakah kamu keberatan? Suara itu jatuh, dan pedang tertancap di antara alis Ye Guan. Ekspresi Ye Guan membeku. Tidak, wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ujung alam semesta saat berikutnya. Di ujung alam semesta, jimat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan jatuh, dan seluruh galaksi alam semesta terbakar. Setiap jimat berdarah melambangkan jalan tertinggi. Miliaran jalan sedang runtuh saat ini. Wanita dengan rok polos berjalan selangkah demi selangkah menuju jalan di mana banyak orang telah jatuh. Saat dia berjalan, rok polos itu berubah menjadi merah darah. Dan di ujung jalan bernilai miliaran dolar itu, samar-samar terlihat seorang laki-laki. Laki-laki itu terbaring diam, dengan mata sedikit tertutup dan tidak bernapas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, dia berada di tepi laut. Di sampingnya, ada pedang tergeletak dengan dua kata terukir di gagangnya, latihan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekeliling. Apakah kamu sudah bangun? Ye Guan dengan cepat berkata, Tuan Ta. Xiao Ta berkata, kamu berada di duniaku, 10 tahun di sini dan 1 hari di luar. Ye Guan terkejut. Menara dunia itu? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan hendak berbicara ketika Xiao Ta berbisik, kamu adalah harapan terakhir kami. Harapan terakhir? Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak berbicara saat berikutnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba terkejut. Budidaya telah dipulihkan. Ye Guan sangat gembira. Xiao Ta berkata, apakah kamu tertarik untuk berlatih latihan pedang? Perbaikan pedang. Ye Guan mengangguk dengan cepat. Ya, sangat ya. Pembudidaya pedang ini adalah keberadaan yang langka di Nanzhou saat ini. Karena lebih dari 20 juta tahun yang lalu, untuk alasan yang tidak diketahui, ada keterputusan antara ilmu pedang dan seni bela diri. Sejak itu, jumlah pendekar pedang semakin sedikit, dan sekarang, jumlahnya semakin sedikit. Di seluruh kota kuno, tidak ada satupun pembudidaya pedang selama ratusan tahun. Xiao Ta berkata, warisan pedang telah diintegrasikan ke dalam pedang itu. Namun, kamu terlalu lemah. Jadi kamu hanya bisa membuka blokirnya selapis demi selapis. Pedang. Ye Guan dengan cepat mengambil pedang Xingdao di sebelahnya, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, Tuan Ta, apakah pedang ini kuat? Xiao Ta berkata, latihlah Tao, lakukan Tao untuk King. Jika kamu memegang pedang ini, kamu akan bebas dari sebab dan akibat dalam hidup ini, dan tidak akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Semua hukum bisa dilanggar, dan segala cara bisa dilanggar, hancur. Ye Guan berkedip, bukankah ini terlalu keterlaluan? Xiao Ta berkata, tata letaknya terlalu kecil.
Ye Guan tercengang. Xiaota berkata, apa yang disebut jalan surga bisa dihancurkan dengan menjentikkan jari. Kamu Guan, mendengar kata-kata Ye Kun, Ye Xiao tiba-tiba menjadi marah. Ye Kun, apakah kamu benar-benar akan melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan meninggalkan ruang untuk apapun? Ye Kun tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Cara seni bela diri adalah bersaing dengan manusia dan surga. Mengapa cucuku tidak bisa bersaing? Bertarung, ayo bertarung hari ini. Wajah Ye Xiao sangat jelek. Saat ini, Ye Kun memandang Ye Mian dan berkata, bunuh dia. Mendengar perkataan Ye Kun, Ye Mian langsung bergegas menuju Ye Guan. Dia sangat cepat. Dia berada di depan Ye Guan dalam sekejap mata, dan kemudian meninju tenggorokan Ye Guan. Langkah membunuh. Dengan pukulan ini, ada aliran udara yang keluar dari tinjunya. Energi bawaan ini mencapai alam bawaan. Semua tetua di lapangan terkejut, dan pada saat berikutnya, di mata semua orang, tangan kanan Ye Guan langsung menangkap pukulan fatal Ye Mian. Lalu, sebelum semua orang bisa bereaksi, dia tiba-tiba memutar. Klik, suara patah tulang tiba-tiba bergema dari lapangan. Saat ini, Ye Guan bergegas maju dan meninju perut Ye Mian. Ledakan, Ye Mian terbang langsung, dan begitu dia mendarat, satu kaki menginjak perut Ye Mian. Semua orang di lapangan tercengang, tidak ada budidaya yang hilang. Ye Guan tidak kehilangan budidayanya. Orang pertama yang sadar kembali adalah Penatua Agung Ye Kun, dan dia dengan cepat berkata, Ye Guan. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Tetua Agung dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan? Ye Kun berkata dengan suara gemetar, kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi tolong tetaplah bersamaku. Ye Guan berkedip, siapa salah satu dari kalian? Aku adalah anak angkat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menginjak tenggorokan Ye Mian. Klik, mata Ye Kun melebar dan darah muncrat dari mulutnya. Tetua Agung segera bergegas menuju Ye Guan seperti orang gila. Tapi saat berikutnya, Ye Xiao muncul tepat di depannya dan meninju. Ledakan, saat suara teredam bergema, Ye Kun mundur beberapa kaki. Ye Xiao memandangi sesepuh gila itu dengan dingin, mereka bertarung dalam pertarungan yang adil. Wajah Ye Kun sangat jelek, dia menatap Ye Guan dengan dingin. Matanya dipenuhi kebencian dan tanpa omong kosong, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di seluruh lapangan. Ekspresi Ye Kun tiba-tiba berubah drastis. Dia berbalik tiba-tiba, dan saat berikutnya, sebuah tinju langsung mengenai tenggorokannya. Klik, mata Ye Kun membelalak, lalu dia langsung jatuh. Di lapangan, semua tetua tercengang, dan kemudian melihat ke arah Ye Guan yang mengambil tindakan karena terkejut. Ye melirik ke arah Ye Kun yang jatuh dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membalas dendam padaku dan mempengaruhi kesatuan keluarga. Semua orang diam, meskipun ini agak berlebihan, tentu saja tidak ada yang menentang Ye Guan saat ini. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Ye Xiao tiba-tiba berkata, bawa keluar mayat Ye Kun dan Ye Mian. Mendengar ini, kedua orang itu keluar dengan cepat, lalu membawa tubuh mereka keluar. Ye Xiao memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Xiao Guan, kultivasimu. Ye Guan tersenyum sedikit. Pemimpin klan, aku tidak berpura-pura dengan sengaja. Memang ada masalah dengan tubuhku sebelumnya, tapi sekarang masalahnya telah terpecahkan. Ye Xiao tersenyum dan berkata, selesaikan saja. Mendengar ini, semua tetua di lapangan juga tersenyum. Wajah tetua ketiga dan tetua keenam sangat pucat. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba masuk. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Xiao, dan kemudian berkata, kepala klan,
kepala suku Nalan mengundang pangeran untuk pergi ke suku Nalan. Suku Nalan, Ye Xiao sedikit mengernyit. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Saya belum mengatakan apapun. Ye Xiao memandang Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum tipis. Aku pergi. Ye Xiao berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi bersamamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, pemimpin klan, tidak apa-apa. Ye Xiao berpikir sejenak dan kemudian berkata, hati-hati. Ye Guan mengangguk, melirik ke arah tetua ketiga dan tetua keenam, lalu berjalan keluar. Melihat Ye Guan pergi, tetua kedua di aula tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. Untungnya, pemimpin klan memiliki pandangan ke depan. Jika kamu tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, Guan kecil ini akan membunuh klan Ye hari ini. Pada saat itu, aku, Ye klan tidak hanya akan kehilangan seorang super jenius, tetapi juga akan mendapatkan musuh super pemimpin klan, Ming Suci. Para tetua lainnya mengangguk dengan cepat dan setuju. Ye Xiao melirik semua orang dan menggelengkan kepalanya. Orang kecil ini adalah orang yang sangat penyayang. Jika klan Yeku memperlakukannya dengan baik, dia juga akan memperlakukanku dengan baik. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Bahkan jika dia benar-benar kehilangan seluruh kultivasinya, Tetua Agung seharusnya tidak melakukan hal-hal yang begitu kejam. Lagi pula, lelaki kecil ini telah berjuang begitu banyak nyawa demi klan Ye kita dan kalah begitu banyak nyawa. Tidak peduli apa, kamu tidak boleh berakhir dengan akhir yang menyedihkan setelah kehilangan darah berkali-kali. Tetua kedua mengangguk. Kali ini yang lebih tua bertindak terlalu jauh, dia pantas mendapatkannya. Para tetua lainnya juga mengangguk dengan cepat dan setuju lagi. Ye Xiao tiba-tiba berkata, penatua ketiga, penatua keenam, kamu sudah berusia 70-an tahun ini, kan? Mendengar ini, tetua ketiga dan tetua keenam sama-sama tercengang. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. 75 di klan Ye, ini adalah usia pensiun, dan mereka baru berusia 60 tahun. Tetua ketiga dan tetua keenam tampak jauh lebih tua saat ini. Ye Xiao melirik mereka berdua, dan kemudian berkata, kubur tetua agung dan Ye Mian dengan benar. Bagaimanapun, dia juga telah memberikan kontribusi kepada keluarga, hei. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, semua tetua menghela nafas lega. Untungnya, saya tidak membantu sesepuh agung itu untuk menambah penghinaan pada lukanya, jika tidak. Setelah Ye Guan keluar dari kuil leluhur, dia berbalik dan melihat seorang pria berdiri di sana tidak jauh dari sana. Pria itu sedikit bungkuk. Pria bungkuk itulah yang dengan tergesa-gesa melaporkan berita itu kepada sesepuh agung. Saat itu, pria ini sangat bahagia. Melihat Ye Guan menatapnya, wajah pria bungkuk itu langsung menjadi pucat. Dia segera berlutut dan berkata, Yang Mulia. Ketika dia melihat jenazah cucu Ye Kun digendong, dia tahu bahwa dia sudah mati. Ye Guan tersenyum sedikit, mengabaikan pihak lain, dan pergi. Tidak lama setelah Ye Guan pergi, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan lelaki bungkuk itu. Dia memandang lelaki bungkuk itu dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Pria bungkuk itu tampak pucat dan jatuh ke tanah. Ketika Ye Guan hendak keluar dari pintu, dia bertemu Ye King. Ye King tersenyum tipis. Saudara Ye Guan, selamat. Ye Guan tersenyum dan berkata, Saudara Ye King, kamu seharusnya sudah mencapai alam bawaan, kan? Ye King mengangguk. Ya, Ye Guan mengangguk sedikit. Saya memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang alam. Jika Anda tidak memahami sesuatu, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Ye King dengan cepat membungkuk sedikit. Terima kasih, Saudara Ye Guan.
Ye Guan menghampiri Ye Qing dan menepuk bahu Ye Qing. Saudaraku, kenapa kamu begitu sopan? Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari gerbang Ye Mansion. Ye Qing memandang Ye Guan yang pergi dari kejauhan dan tersenyum tak berdaya. Berada di klan yang sama dengan seorang jenius adalah keberuntungan dan kemalangan klan Ye. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan datang ke suku Nalan. Begitu dia sampai di suku Nalan, seorang lelaki tua keluar untuk menyambutnya. Orang tua itu membungkus sedikit pada Ye Guan. "Tuan Ye, tolong." Ye Guan mengangguk. "Terima kasih." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Setelah mengatakan itu, dia memimpin Ye Guan menuju suku Nalan. Di jalan, para pelayan yang lewat tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan mengenakan jubah hitam, dengan tubuh lurus dan fitur tajam. Dia berjalan dengan tenang dan dengan sikap yang luar biasa. Dari segi penampilan, Ye Guan sangat bagus. Orang tua itu membawa Ye Guan ke aula besar. Dia membungkus sedikit kepada Ye Guan, "Tuan Ye, tolong." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke aula. Setelah memasuki aula utama, Ye Guan melihat Nalan Ming, pemimpin suku Nalan, duduk di depan. Nalan Ming berusia 40-an dan agak kelebihan berat badan. Nalan Ming memandang Ye Guan, duduk. Ye Guan mengangguk, lalu berjalan ke samping dan duduk. Nalan Ming melirik Ye Guan, dengan sedikit penyesalan di matanya. Sungguh orang yang baik, tetapi budidayanya telah hilang. Nalan Ming menghela nafas dalam hatinya, lalu berkata, "Xiao Guan, kamu seharusnya sudah menebak tujuan kenapa aku memintamu datang ke sini, kan?" Ye Guan mengangguk, "Paman, itu mungkin karena pernikahanku dengan Nona Xiao Jia." Nalan Ming memandang Ye Guan, "Mengapa kamu tidak menolak pertunangan hari itu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mengapa menolak?" Nalan Ming sedikit mengernyit. Ye Guan tersenyum tipis. "Nona Nalan Jia sangat cantik, wanita tercantik yang pernah saya lihat, merupakan suatu kehormatan bagi saya, Ye Guan, untuk memiliki wanita ini sebagai istri saya." Di pojok, Nalan Jia yang sedang membaca buku sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia menoleh dan melirik ke arah Ye Guan yang sedang duduk di aula di kejauhan, lalu melanjutkan membaca. Nalan Ming menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah. "Xiao Guan, dengan segala hormat, aku tidak keberatan dengan pernikahanmu dengan Xiao Jia hari itu karena dua alasan. Pertama, kamu memiliki hubungan yang sangat baik, karakter. Meskipun Anda adalah tuan muda dari klan Ye, tetapi Anda tidak memiliki kebiasaan buruk. Kedua, Anda sangat berbakat dan memiliki prospek masa depan yang tidak terbatas. Dan Anda juga merupakan siswa yang direkomendasikan dari Akademi Guangxuan." Tapi, setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Kamu tahu, sekarang berbeda." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Sedikit kerumitan muncul di mata Nalan Ming. "Xiao Guan, aku akan memikirkannya lebih jauh. Xiao Jia sekarang diterima sebagai murid langsung oleh Guru Fei. Dan dia memiliki fisik yang istimewa. Dia memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dan kamu, dengan segala hormat, jika kamu bersamanya, jarak antara kalian berdua akan semakin lebar. Dan pada akhirnya kalian berdua akan menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan." Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, "Saya mengerti bahwa Paman ingin saya mengakhiri pertunangan kami dengan Xiao Jia. Saya sepenuhnya mengerti." "Anda salah." Nalan Ming tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Kamu salah paham." Ye Guan tercengang. Nalan Ming menatap Ye Guan. Nalan Ming, bukanlah penjahat yang menepati janji. Saya mengatakan ini bukan untuk membuat Anda mundur, tetapi untuk membuat Anda memahami situasi Anda saat ini.
laki-laki harus memiliki kekuatan. Hanya dengan kekuatan bisakah kamu memiliki kepercayaan diri dan modal untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Yesuan terdiam, sedikit terkejut. Nalan Ming berkata lagi, Xiao Guan, kamu berada pada titik terendah dalam hidupmu sekarang. Saya tidak akan menambah penghinaan pada luka saat ini. Tetapi kamu harus menyelesaikan sendiri semua masalah selanjutnya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Xiao Jia berada di bawah banyak tekanan. Lan Jia juga berada di bawah banyak tekanan. Karena instruktur Akademi Fei selalu tidak setuju dia bersamamu. Terlebih lagi, Xiao Jia memiliki banyak pelamar di Akademi Guangxuan. Beberapa dari mereka tidak hanya monster itu sendiri, tetapi juga memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Saat dia berbicara, dia menatap langsung ke arah Ye Guan, kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Ye Guan sedikit mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju Naranja. Nalan Ming tidak berkata apa-apa. Ye Guan berjalan ke arah Nalanjia, dan Nalanjia tersenyum tipis. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu menyukaiku? Nalanjia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membicarakannya, tapi aku tidak membencinya. Ye Guan tersenyum tipis, mengapa kamu setuju untuk bertunangan denganku saat itu? Nalanjia memandang Ye Guan, kamu terlihat bagus. Ye Guan tersenyum dan berkata, pernikahanmu denganku adalah masalah kita berdua. Aku bisa mengakhiri pertunangan, dan kamu juga bisa mengakhiri pertunangan, tapi orang luar tidak bisa. Nalanjia berkedip, tuanku akan datang besok dan datang untukmu. Dia memiliki temperamen buruk dan akan membunuh orang. Ye Guan berkedip, saya orang yang berakal sehat. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil Hunyuan dan berkata dengan serius, terima kasih untuk pilnya, tidak peduli apakah Anda dan saya bisa menjadi suami istri di masa depan. Saya, Ye Guan, akan mengingat hadiah pil untuk ini, sisa hidupku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan ke aula, dia memberi sedikit hormat pada Nalan Ming dan berkata, Paman, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nalan Ming melirik ke arah Ye Guan, lalu berjalan ke arah Nalan Jia dan berkata dengan lembut, anak laki-laki ini tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemurahan hati seperti ini jarang terjadi di kalangan generasi muda di dunia ini. Nalan Jia tiba-tiba berkata, dia menatapku. Nalan Ming memandang Nalan Jia, yang tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri. Kepercayaan diri seorang pria berasal dari dua hal, kekuatan dan latar belakang. Ayah, menurutmu apa alasan kepercayaan dirinya? Nalan Ming tercengang. Nalanja melihat buku kuno di tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku menyukainya. Nalan Ming memandang Nalan Jia, yang tersenyum tipis. Saya suka kepercayaan dirinya, pengembangan dirinya, kurangnya kemunafikannya, tentu saja. Saya juga menyukai penampilannya. Ekspresi Nalan Ming membeku, bersambung.